Shalom Godly Family yang terkasih, mari kita nikmati kembali teh hangat kita, teduhkan hati, hadirkan semangat. Bersama dengan firman Tuhan yang hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Godly Family yang terkasih, pada masa pertumbuhan anak-anak, pada fase bayi, batita, dan balita, ada sebuah gangguan pertumbuhan yang disebut stunting, yaitu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badannya tidak sesuai dengan usia mereka, atau masyarakat juga mengenalinya dengan istilah cebol. Stunting ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis, infeksi atau penyakit, dan juga faktor lingkungan yang tidak sehat, dan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan pertumbuhan anak menjadi tidak normal. Godly Family yang terkasih, secara rohani, orang-orang yang mengalami kekurangan gizi rohani yang kronis, kekurangan asupan-asupan rohani, ada infeksi rohani yang menggerogoti kerohaniannya dari dalam, atau berada dalam sebuah lingkungan yang tidak bisa membangun kerohaniannya secara sehat, juga akan mengalami stunting atau cebol secara rohani. Dan ini merupakan masalah pertumbuhan rohani yang harus dicegah, karena salah satu tujuan dalam kekristenan adalah mengalami pertumbuhan menuju pada kedewasaan serupa dengan Kristus. Jika orang Kristen mengalami kemandekan atau kegagalan pertumbuhan secara rohani, berarti ada fase di mana mereka masih terus menghidupi hal-hal yang menjadi pemicu atau penyebab timbulnya stunting, seperti misalnya kekurangan gizi rohani yang kronis karena tidak pernah memberi makanan rohani yang baik, tidak memiliki hubungan atau tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani yang sangat minim sehingga tidak ada asupan rohani yang bergizi, kehidupan kerohaniannya datar-datar saja. Ada infeksi rohani yang selalu muncul secara berulang sehingga bisa menjadi penyakit rohani. Tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh, berulang kali jatuh pada kelemahan dan dosa yang sama, tidak bisa menguasai diri dengan baik, ditambah dengan hidup dalam lingkungan yang membuatnya merasa nyaman dengan dosa-dosanya dan tidak bisa melepaskan diri dari perangkap dan pengaruh buruk lingkungan. Bisa dipastikan orang seperti ini akan mengalami stunting atau cebol rohani. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menyiratkan kekecewaan Paulus sebagai gembala ketika melihat bahwa ternyata jemaat di Korintus pernah berada di titik ini. Paulus merasa bahwa mereka masih disebut bayi rohani, sehingga di ayat yang kedua dia menyebut susu yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, karena kamu belum bisa menerimanya. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ada infeksi rohani yang mengganggu, yang menggerogoti mereka dari dalam. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara
duniawi. Paulus merasa bahwa penyebab ini merupakan gangguan pertumbuhan rohani dan ini harus segera diatasi. Karena itu nasihat ini diberikan kepada mereka. Godly Family yang terkasih, mari kita cek dan periksa kesehatan kerohanian kita. Apakah penyebab-penyebab dari stunting atau cebol rohani itu mulai ada, sudah ada, dan masih tetap ada dalam hidup kita? Mari kita kenali gejala-gejala awalnya, supaya stunting rohani ini tidak kita alami dan kita bisa mencegahnya. Mari dekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita melekat kepada Yesus sebagai pokok hidup kita, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani secara sehat dan bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tetap hidup melekat di dalam Engkau, supaya kami bisa terus mengalami pertumbuhan kerohanian yang baik dan kami bisa menghasilkan buah bagi-Mu. Amin.